Maskapai Indonesia ini pernah mengalami kecelakaan di negeri Sakura, Jepang dan meninggalkan sejarah penerbangan yang masih diingat hingga saat ini. Inilah Garuda 865 di Fukuoka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo Delvers, terima kasih kamu udah klik video ini. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka, klik tombol subscribe dan follow Instagram aku @tamaradelv. Jadi di video kali ini aku akan membahas tentang penerbangan Garuda 865. Apa yang sebenarnya terjadi dengan pesawat ini? Karena pesawat ini tidak pernah benar-benar meninggalkan Jepang. Aku akan langsung membahas tentang informasi pesawat sesuai dengan laporan yang dikeluarkan oleh tim investigasi Jepang. Jenis pesawat yang digunakan dalam penerbangan Garuda 865 ini adalah jenis McDonnell Douglas DC-10 yang diproduksi tahun 1979. Usianya sekitar 17 tahun pada saat mengalami kecelakaan dan pesawat ini telah mengumpulkan 46.325 total jam terbang. Sedikit informasi tambahan, DC-10 awalnya dioperasikan di tahun 1971 dan dibuat di California oleh perusahaan Douglas Aircraft Company. Awal produksi adalah tahun 1968 dan dihentikan di tahun 1988. Ini adalah pesawat penumpang jarak jauh dengan badan yang lebar dan disebut-sebut mirip dengan Boeing 747. Namun harus dihentikan dikarenakan banyaknya kecelakaan yang menyangkut DC-10 dan juga karena pesanan sudah mulai berkurang. Di dalam penerbangan ini terdapat 3 kru kokpit. Yang pertama adalah Kapten Ronald Longdong, usianya 38 tahun dan beliau telah mengumpulkan 10.263 total jam terbang. Kemudian ada First Officer Yuda Putra, usianya 31 tahun dan beliau telah mengumpulkan 3.910 total jam terbang. Dan seorang flight engineer bernama Dwi Prayitno, usianya 34 tahun dan beliau telah mengumpulkan 2.935 total jam terbang. Kita masuk ke kronologi. Pada tanggal 13 Juni 1996, Garuda Indonesia dengan registrasi PKGIE atau Papa Kilo Golf India Echo terbang dengan nomor penerbangan 864 dengan rute Jakarta, kemudian transit di Bali dan selanjutnya melanjutkan penerbangan ke Jepang. Pesawat ini tiba di Bandara Fukuoka pada pukul 8:01 waktu setempat dan dijadwalkan untuk kembali dengan rute yang sama dari Jepang menuju ke Bali. Lalu setelah itu melanjutkan penerbangan ke Jakarta. Di sana pula mereka akan mengganti kru penerbangan dan juga mengganti nomor penerbangan dengan nomor 865. Di dalam pesawat ini terdapat 260 orang penumpang dan 15 orang kru sehingga total keseluruhan penumpang berjumlah 260 orang. Kapten duduk di sebelah kiri dan juga First Officer duduk di sebelah kanan. Pada pukul 11:55 siang waktu setempat, kru penerbangan ini memeriksa daftar checklist dan juga mulai menyalakan mesin pesawat. 5 menit kemudian, kru mengatakan mereka sudah siap untuk taksi. Pukul 12:01 siang waktu setempat, pesawat ini diinstruksikan oleh menara kontrol untuk hold di runway beberapa menit karena akan ada sebuah pesawat yang mendarat. Pada pukul 12:06 siang waktu setempat, menara kontrol mengizinkan pesawat ini untuk take off dari runway 16. Beberapa saat kemudian, Kapten langsung memerintahkan atau menginstruksikan First Officer untuk mengaktifkan auto throttle. Posisi pesawat pada saat itu sudah berada di garis tengah runway. Sedikit informasi, Bandara Fukuoka ini memiliki single runway, yaitu runway 16 dan juga runway 34. First Officer kemudian menyebutkan 100 V1 rotate. Hanya beberapa saat kemudian, flight engineer tiba-tiba saja mengatakan bahwa pesawat ini telah mengalami kegagalan mesin nomor 1. Pesawat ini mulai meluncur tidak beraturan dan ternyata tidak pernah benar-benar mengudara. Pesawat meluncur sekitar 300 meter dan akhirnya meninggalkan runway 34. Terus meluncur dan menabrak tembok beton bandara dan terus meluncur ke area rerumputan sekitar 620 meter dari ujung runway 34. Lalu pesawat ini kemudian terbakar. CVR kemudian berhenti merekam. Di saat itulah ada seorang saksi, yaitu petugas bandara, yang kesaksiannya ini kemudian dituangkan dalam laporan hasil investigasi tim Jepang. Pada saat itu ia mengatakan ia berada di sekitar 1.800 sampai 2.000 meter dari runway 16. Ia melihat pesawat ini sedang take off. Namun tiba-tiba saja ia mendengar adanya bunyi ledakan. Kemudian muncul ada percikan api di daerah mesin. Lama-kelamaan percikan itu
itu berubah menjadi api yang menyala dan terus menyala sekitar 3-4 meter dari mesin. Kecelakaan ini terjadi pada pukul 12:08 siang waktu setempat. ATC yang melihat terjadinya kecelakaan di dekat runway 34 langsung mengaktifkan tombol emergency dan meminta pihak keamanan bandara juga tim pemadam kebakaran menuju ke lokasi kecelakaan. Kita masuk ke evakuasi. Setelah ATC memberitahukan tim evakuasi bandara mengenai kecelakaan ini, mereka juga menginformasikan kepada tim pemadam kebakaran dan juga polisi di Fukuoka. Setidaknya ada 387 orang yang membantu proses evakuasi. Awalnya tim evakuasi ini datang untuk berusaha memadamkan api yang berkobar sangat besar di pesawat, mengingat banyaknya bahan bakar yang berada di dalam pesawat karena pesawat ini melakukan pengisian bahan bakar di bandara Fukuoka. Sebagian lagi tim evakuasi berusaha masuk ke dalam pesawat untuk menyelamatkan para penumpang. Tim evakuasi mengatakan bahwa mereka kesulitan awalnya untuk masuk ke daerah depan pesawat karena api yang berkobar. Kemudian tim evakuasi mencoba untuk menyelamatkan para penumpang yang ada di tengah pesawat. Mereka tidak terlalu kesulitan karena sebelumnya penumpang ini telah dievakuasi oleh kru kabin. Sementara tim evakuasi lain mengatakan mereka cukup kesulitan ketika akan membantu atau menolong para penumpang yang berada di bagian belakang pesawat karena bagian belakang pesawat ini adalah bagian yang paling terbakar dengan hebat. Dari laporan tim evakuasi diketahui bahwa dari 275 orang total penumpang di dalam pesawat ini 3 diantaranya meninggal dunia, yang lainnya selamat dalam kondisi luka parah, luka ringan dan tanpa luka. Dampak dari kecelakaan ini pesawat mengalami kerusakan yang parah bahkan hancur dan disebut-sebut tidak bisa diperbaiki lagi karena bagian badan pesawat ini terbakar, bahkan kedua sayapnya rusak dan ekor pesawat ini juga rusak dan pesawat dalam kondisi terbelah menjadi 2. Setelah terjadinya kecelakaan ini, tim investigasi dari Jepang segera dibentuk dan segera diterjunkan ke lokasi kecelakaan. Mereka langsung meneliti puing-puing yang berserakan di area runway karena posisi pesawat ini mengalami hal yang aneh. Banyak bagian dari pesawat yang terlepas, diantaranya adalah bagian mesin pesawat. Tim investigasi juga segera menemukan 2 alat perekam di dalam pesawat ini. Mereka berharap bisa memulihkan data-data dari 2 alat perekam ini. Namun tidak berhenti hanya di situ saja. Tim investigasi juga langsung memintai keterangan dari banyak pihak. Di antaranya adalah dari kru penerbang, kru kabin, penumpang, dan saksi-saksi yang ada di sekitar lokasi kecelakaan. Ketika data-data dari CVR ini berusaha untuk dipulihkan, ternyata tim investigasi harus menerima kenyataan bahwa rekaman CVR tidak bisa benar-benar seluruhnya pulih. Maka kemudian tim investigasi beralih kepada pemeriksaan transkrip milik ATC. Karena tidak semua data terekam di transkrip ATC, maka kemudian tim investigasi mulai mewawancarai dan meminta keterangan dari pilot, first officer, dan juga flight engineer. Ada salah satu keterangan yang paling disoroti oleh tim investigasi Jepang, yaitu pada saat Kapten memberikan keterangan. Ia menjelaskan pada saat mesin pesawat menyala, tidak ada indikasi atau instrumen mesin yang aneh atau semuanya dalam kondisi normal. Kemudian pesawat ini diperintahkan untuk hold di runway menunggu sebuah pesawat yang akan mendarat. Setelah itu ketika mereka mendapat izin untuk take off, Kapten lalu memerintahkan first officer untuk mengaktifkan auto throttle. Pesawat dalam keadaan normal dan kemudian Kapten mendengar first officer menyebutkan V1 rotate. Namun dia merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari pesawat ini. Ia merasa bahwa pesawat ini tidak akan benar-benar bisa mengudara. Bahkan Kapten mengatakan jika pesawat ini benar-benar terbang, ketinggiannya akan relatif rendah. Meskipun hidung pesawat ini sudah terangkat, namun kecepatan pesawat ini berkurang sekitar 3-6 knots. Dan ia juga mengatakan tanpa ia sadari, ia membuat pesawat ini turun. Lalu setelah itu mendengar bunyi bang yang sangat kencang dan kemudian ia juga merasa telah kehilangan daya dorong di pesawat ini. Menurut perasaan sang Kapten, jika ia meneruskan take off, bisa saja ia menabrak bangunan di sekitar bandara. Maka pada saat itu yang terpikir oleh Kapten adalah untuk menghentikan atau menggagalkan upaya take off. Kapten kemudian mendorong kolom kontrol dan melakukan pengereman secara maksimum. Ia juga mendorong thrust reverse dan Kapten mengatakan jika saja pesawat ini terangkat, ia akan meneruskan take off. Kapten mengatakan bahwa ia tidak mendengar ketika flight engineer mengatakan adanya kegagalan mesin. Hanya saja ketika ia melihat tiang lampu approach dan juga sebuah bangunan kecil, maka ia berusaha untuk membuat pesawat ini berbelok ke arah kanan runway. Keterangan yang hampir serupa disampaikan
disampaikan oleh first officer, namun ada sedikit keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh flight engineer. Ia memberikan keterangan kepada tim investigasi ketika ia mengatakan kepada kapten bahwa telah terjadi kegagalan pada mesin nomor 1, seharusnya ia menyebutkan kegagalan mesin itu terjadi pada mesin nomor 3. Namun karena ia panik dan juga bingung, maka ia salah menyebutkan kerusakan pada mesin nomor 1. Karena adanya laporan mengenai kerusakan mesin nomor 3, maka kemudian tim investigasi berusaha untuk segera menyelidiki seluruh mesin di pesawat, terutama mesin nomor 3. Setelah dilakukan pemeriksaan pada mesin, diketahui kegagalan mesin nomor 3 terdeteksi dari kecepatan mesin yang mulai berkurang. Muncul suara yang disebabkan pembakaran yang tidak normal dan kompresor yang mati ini diakibatkan oleh patahnya bilah dan kerusakan di dalam mesin. Tim investigasi kemudian melakukan penelitian dan akhirnya mengetahui bahwa kipas turbin mesin nomor 3 ini pecah, kemudian terlepas dari porosnya. Setelah dilakukan penyelidikan, diketahui bahwa turbin ini telah beroperasi lebih dari 30.000 jam dan pesawat ini telah melalui 6.182 siklus pendaratan. Menurut pabrikan General Electric, diketahui bahwa penggantian turbin ini seharusnya dilakukan ketika pesawat sudah melewati 6.000 siklus pendaratan. Pada kenyataannya, pesawat ini mengalami kelebihan 182 siklus. Tim investigasi kemudian menyimpulkan kemungkinan penyebab terjadinya kecelakaan pada pesawat ini. Yang pertama adalah karena adanya kerusakan mesin. Yang kedua karena keputusan kapten untuk membatalkan take off pada posisi V1 dengan kecepatan kurang lebih 160 knots. Dan juga kegagalan kapten pada saat mengetahui terjadinya kerusakan pada mesin. Menurut pihak pemerintah Jepang, apa yang dilakukan oleh pilot ini melanggar aturan penerbangan internasional. Karena menurut mereka ketika pesawat sudah berada di posisi V1, maka take off sudah tidak bisa digagalkan lagi. Dan pada saat itu pesawat tetap harus terbang. Meskipun setelah itu ia mengetahui terjadi kerusakan mesin, maka pilot harus melakukan pendaratan darurat. Ada keterangan dari Dirjen Perhubungan Udara yang bertugas pada saat itu, yaitu Bapak Zainuddin Sikado, yang menyebutkan bahwa keputusan pilot sebagai tindakan yang tepat, sebab jika tidak musibahnya dapat menjadi lebih parah. Kemudian juga ada penghargaan yang disampaikan dari Bapak Haryanto yang merupakan Menteri Perhubungan. Pada saat itu ia memuji kru penerbangan Garuda DC-10 karena hanya dalam waktu 2 menit mereka bisa melakukan evakuasi sehingga banyak penumpang yang selamat. Turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas kejadian ini. Semoga kejadian seperti ini tidak akan pernah terulang kembali. Ambillah hikmah dan pelajaran dari setiap sejarah penerbangan. Itulah informasi tentang penerbangan Garuda Indonesia 865. Pesan aku hari ini, jika di luar sana banyak orang yang menyudutkanmu, menyalahkan dirimu atas sebuah keputusan benar yang kamu lakukan, pulanglah ke rumah karena kami akan membelamu. Hai halo, aku mau bacain komen dari video yang kemarin ya. Yang pertama akan aku bacain adalah dari Mansur Zahri Channel. Assalamualaikum Kak Tamara, waalaikumsalam. Salam dari kami santri Yayasan Ponpes Al Mansur Islamic Boarding School Kuburaya Pontianak. Notifikasi yang paling kami tunggu-tunggu adalah konten Kak Tamara. Cara menceritakannya seru banget dan menegangkan sampai kami bisa merasakan ketakutan yang terjadi sebelum kecelakaan. Semoga Kak Tamara sehat selalu. Kami tunggu videonya selanjutnya di Ponpes Al Mansur Islamic Boarding School Kuburaya. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih kalian udah nonton dan jangan lupa tetap semangat buat belajar. Say hi buat semua orang di sana ya, teman-teman di Ponpesnya. Kemudian yang selanjutnya adalah dari Rahayu Rahmawati. Nonton video Kak Tamara sambil isolasi mandiri di rumah. Rahayu Rahmawati, ini pesan dari aku, kamu harus semangat, kamu pasti negatif, kamu harus makan yang banyak vitamin dan jangan banyak pikiran ya. Semangat untuk negatif. Dan yang terakhir adalah dari Agus Setiawan. Halo Kak Tamara, anakku selalu menonton channel ini, bahkan yang udah pun diulang sampai logat kakak, anakku hafal. Salam dari Delvers Bandung. Halo Kak Agus, terima kasih banyak. Salam untuk anaknya Kak Agus, semoga kedepannya semua cita-cita yang beliau inginkan bisa tercapai ya Kak ya. Terima kasih banyak udah nonton video aku hari ini. Jangan lupa diklik subscribe, dinyalain lonceng notifikasinya, dan tonton terus jangan sampai kelewat. Oh iya, aku mau nanya, ada gak sih di antara kalian yang gara-gara nonton channel aku tiba-tiba jadi deket gitu, atau mungkin jadi akrab sampai saat ini maksudnya, atau mungkin ada yang PDKT setelah nonton channel aku? Komen di bawah sini ya, aku pengen tahu banget. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
Pesawat ini benar-benar tidak bisa terbang karena sikap pitch sekitar 10 derajat dan pesawat Garuda Indonesia dengan registrasi PKGIE Papa Kilo Eho AH